Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mardina, NIM 124 dari PFE 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perpindahan Kalor menggunakan kalorimeter pada berbagai jenis bahan. Pertama yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Aplikasi prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu prinsip kerja lemari es. Berdasarkan sifat kalor yaitu zat yang menguap memerlukan kalor dan zat yang mengembun akan melepaskan kalor. Prinsip kerja lemari es adalah mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es. Selanjutnya melepaskannya di luar, sehingga suhu di dalam lemari es menjadi turun. Untuk mengambil kalor yang ada di dalam ruang lemari es dan melepaskannya di luar, maka digunakan bahan yang mudah menguap, yaitu freon. Untuk mengetahui kalor suatu benda, dapat dilakukan dengan alat yang dinamakan kalorimeter. Dengan mengukur suhu benda tersebut, kalorimeter adalah sekumpulan alat yang berfungsi untuk menentukan nilai kalor benda di mana yang hasilnya bisa digunakan untuk mencari nilai kalor jenis dari suatu benda. 1.2 Rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya, 1. Bagaimana cara mengukur perpindahan kalor jenis zat padat berdasarkan percobaan. 2. Bagaimana nilai kalor jenis zat padat berdasarkan percobaan. 3. Bagaimana perbandingan nilai kalor jenis zat padat berdasarkan percobaan dengan teori. Untuk 1.3 Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu 1. Menganalisis cara mengukur perpindahan kalor jenis zat padat berdasarkan percobaan. 2. Menganalisis nilai kalor jenis zat padat berdasarkan percobaan. 3. Menganalisis perbandingan nilai kalor jenis zat padat berdasarkan percobaan dengan teori. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya untuk meningkatkan pemahaman dalam menentukan nilai kalor jenis suatu benda. Maka dalam percobaan atau praktikum akan dijelaskan secara terperinci tentang kalor. Tentunya diharapkan dalam percobaan atau praktikum ini akan menambah wawasan tentang kalor dan penerapannya. 1.5 Batasan istilah. Dalam penelitian panas jenis zat padat, batasan istilahnya meliputi 1. Panas jenis. Kuantitas energi panas yang dibutuhkan oleh 1 kg zat untuk meningkatkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. 2. Konduktivitas termal. Kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas melalui konduksi. 3. Perubahan suhu. Selisih suhu awal dan akhir zat padat selama proses pengukuran panas jenis. 4. Massa zat padat. Jumlah massa dari zat padat yang digunakan dalam eksperimen. 5. Energi panas. Jumlah energi yang ditransfer atau diserap selama perubahan suhu zat padat. 6. Eksperimen kalorimetri. Metode pengukuran panas jenis dengan menggunakan alat kalorimeter untuk memonitor perubahan suhu. 7. Koefisien panas jenis. Nilai yang menggambarkan respon zat terhadap perubahan suhu. 8. Sifat termodinamika zat padat. Karakteristik termal suatu zat padat yang mempengaruhi perilaku panas jenisnya. 2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian yang relevan pada percobaan kali ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Joseph Fourier pada tahun 1822. Dalam penelitiannya, Fourier mengukur laju perpindahan panas melalui benda padat dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai metode Fourier. Ada juga penelitian dari Joseph Black pada abad ke-18. Dalam penelitiannya, Black menemukan bahwa berbagai logam memiliki kapasitas panas yang berbeda. Ia juga menemukan bahwa kapasitas panas logam meningkat seiring dengan peningkatan massa logam. Penemuan ini membantu memahami perbedaan dalam kemampuan logam
untuk menyimpan dan melepaskan panas. Selain itu, dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Venditasari dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Identification of Misconception on Heat and Temperature Among Physics Education Students Using Fortier Diagnosis Test. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan instrumen Fortier Diagnosis Test untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada materi suhu dan kalor. 2.2 Landasan teori. Yang pertama yaitu suhu. Suhu merupakan suatu besaran yang menentukan tingkatan panas atau dingin pada suatu benda. Macam-macam skala suhu terbagi menjadi 4, yaitu 1 Celcius, 2 Fahrenheit, 3 Reaumur, 4 Kelvin. Dikutip dari Mikrajudin tahun 2016. Yang kedua, kalor. Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas yang bisa diserap atau dilepaskan oleh sebuah benda. Rumus yang digunakan untuk menghitung kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sama dengan jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan, dan M adalah massa benda, C adalah kalor jenis bahan, dan delta T adalah perubahan suhu. Dikutip dari Zelvani tahun 2020. Yang ketiga, asas Black. Asas Black adalah prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Prinsip ini menjelaskan tentang perpindahan panas antara dua benda yang memiliki suhu berbeda saat dicampurkan. Dikutip dari Zelvani tahun 2020. Yang keempat, kalorimeter. Kalor dapat diukur menggunakan kalorimeter. Kalorimeter merupakan sebuah alat yang dirancang yang dapat mengisolasi sistem di dalamnya sehingga panas yang keluar dari benda sama dengan panas yang masuk ke wadahnya. Dikutip dari Imam dan kawan-kawan tahun 2022. Yang kelima, hukum termodinamika. Hukum termodinamika terdiri atas 4, yaitu 1. Hukum ke-0 termodinamika, yang kedua hukum ke-1 termodinamika, yang ketiga hukum ke-2 termodinamika, yang keempat hukum ketiga termodinamika. Dikutip dari Mikrajudin tahun 2016. Yang keenam, ada perpindahan kalor. Perpindahan kalor umumnya dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketujuh, syarat kalorimeter ideal. Syarat sebuah kalorimeter ideal yaitu memiliki ketelitian yang cukup tinggi dan dapat mencegah hilangnya kalor akibat adanya proses konversi dari konduksi keadaan kesetimbangan termal. Dikutip dari Aisyah 2022. 8. Pemuaian. Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Pemuaian zat ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pemuaian panjang, yang kedua pemuaian luas, yang ketiga pemuaian volume. Dikutip dari Giancoli 2001. 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian kalor jenis zat padat termasuk dalam jenis penelitian eksperimental. Penelitian ini melibatkan pengukuran dan analisis terhadap sifat-sifat termal zat padat seperti konduktivitas termal atau panas jenisnya. Penelitian ini termasuk dalam bidang termodinamika dan fisika materi. 3.2 Pendekatan penelitian. Dalam penelitian kalor jenis zat padat terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1. Pendekatan eksperimental. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui percobaan dan pengukuran langsung. Yang kedua, pendekatan teoritis. Pendekatan ini melibatkan pengembangan model matematika dan teori untuk memahami hubungan antara struktur dan sifat termal zat padat. Yang ketiga, pendekatan perbandingan. Pendekatan ini melibatkan membandingkan data panas jenis zat padat yang ada dengan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya atau dengan data yang diperoleh dari zat padat dengan sifat serupa. 3.3 Sumber data dan data penelitian. Untuk sumber data dilakukan dengan eksperimen langsung di Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 26 November tahun 2023.
Untuk data penelitian dapat dilihat pada tabel 1 perhitungan kalor jenis benda dan tabel 2 perbandingan panas jenis zat padat pada percobaan dengan teori. Untuk 3.4 teknik pengumpulan data. Yang pertama alat dan bahan, yaitu 1 termometer 1 buah, kalorimeter 1 buah, air secukupnya, bejana 1 buah, heater 1 buah, neraca 1 buah, gelas ukur 1 buah, kubus besi 1 buah, kubus kuningan 1 buah, dan kubus aluminium 1 buah. Untuk gambar percobaannya bisa dilihat pada gambar 1 untuk gambar kalorimeter, gambar 2 untuk termometer, gambar 3 neraca Ohaus, gambar 4 heater, gambar 5 gelas ukur, dan gambar 6 kubus aluminium, besi, dan kuningan. Untuk langkah percobaan yaitu yang pertama menimbang kalorimeter beserta pengaduknya menggunakan neraca Ohaus, yang kedua menimbang air biasa menggunakan neraca Ohaus, yang ketiga mengukur suhu air pada kalorimeter menggunakan termometer, yang keempat menimbang logam yang dicari kalor jenisnya, yang kelima memasukkan air ke dalam pemanas beserta yang dicari kalor jenisnya, yang keenam memanaskan air sampai pada suhu yang ditentukan, yang ketujuh memasukkan logam ke dalam kalorimeter, yang kedelapan menutup kalorimeter dan mengaduk sambil mengukur suhu akhir campuran. Yang kesembilan yaitu melakukan percobaan paling sedikit 3 kali setiap massa jenis zat padat. 3.5 teknik analisis data. Untuk langkah-langkahnya melibatkan 1. Pengukuran suhu awal, yaitu catat suhu awal zat padat sebelum pemanasan. Yang kedua, terapkan panas pada zat padat dan rekam perubahan suhu dari waktu ke waktu. Yang ketiga, catat suhu akhir setelah proses pemanasan. Yang keempat, hitung selisih antara suhu akhir dan suhu awal. Yang kelima, gunakan rumus Q sama dengan M kali panas jenis kali perubahan suhu. Yang keenam, analisis grafik. Buat grafik suhu terhadap waktu untuk memvisualisasikan perubahan suhu. Yang ketujuh, identifikasi fase perubahan. Yang kedelapan, penyelidikan sifat termal perbandingan data dengan sifat termal yang diketahui untuk zat padat tersebut. Dan yang terakhir, daftar rujukan bisa dilihat pada PPT. Cukup sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.